أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jemaah Masjid Raya Darussalam dan pendengar setia Radio Dakwah Darussalam dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kriteria calon pemimpin menurut Al-Quranul Karim. Negara kita sekarang sedang menunggu siapa calon pemimpin yang ideal. Tentu kita mau tahu bagaimana Al-Quran memberikan arahan kepada kita, memberikan petunjuk. Semoga dengan pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita, ya, bagi bangsa dan negara kita. Yaitu kita ambil banyak sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kriteria para pemimpin menurut agama Islam. Kita ambil dua ayat dari surah Al-Baqarah ayat 247 dan 248, yaitu kisah diangkatnya seorang raja di kalangan Bani Israel, yang mana raja ini adalah berkat isyarat atau petunjuk dari Nabi Samuel, ya, salah satu nabi dari Bani Israel bernama Samuel, atau ada yang mengatakan Sam'un, ya. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah nabi mereka yaitu Nabi Samuel kepada bangsa Bani Israel, yang mana waktu itu bangsa Bani Israel ini diusir dari negaranya. Datang pasukan yang kuat, pasukan yang keras. Karena kezaliman mereka Bani Israel, Allah usir mereka dari negara mereka. Akhirnya mereka meminta kepada nabi mereka waktu itu, karena ini jauh sudah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Setelah zaman Nabi Musa, setelah zaman Nabi Yusuf, ya, maka mereka mencari-cari siapa nabi yang ada di kalangan mereka. Ternyata yang masih hidup waktu itu Nabi Samuel atau Nabi Sam'un, ya. Mereka tahu kalau nabi yang menunjuk ini insya Allah akan benar. Maka mereka datang kepada Nabi Samuel ini, ib'ats lana malikan, wahai Nabi Samuel, angkatlah, lantiklah, tunjukkanlah siapa di antara kami yang akan menjadi pemimpin perang kita, menjadi pemimpin negara kita. Maka waktu itu
Nabi Samuel nggak langsung menunjuk, dia bermunajat kepada Allah dahulu. Ini para nabi, ya, mereka dalam menentukan sesuatu, menyatakan sesuatu berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Setelah mendapat isyarat-isyarat dari Allah, maka datanglah seorang pemuda yang calon menjadi pemimpin tersebut. Yang mana pemuda ini dia tidak mengetahui dia bakal calon pemimpin. Nah, ini juga salah satu dalam Islam, kalau kita mau mencari calon pemimpin, jangan ditunjuk orang yang meminta jabatan, ya, bahkan sampai menyogok kita, itu gak usah, ya. Carilah orang-orang yang kita lihat dari segi agamanya, fasbar bizatiddin, pilih agamanya yang kuat. Kemudian kita lihat dari segi ilmunya, dari segi kesehatannya, nanti ada kriteria-kriteria pemimpin yang ideal menurut ayat ini. Maka Tolut ini, ya, yang calon pemimpin ini, dia nggak tahu dia kerjanya apa, menyiram kebun, ya, ada kebun mau disiram, dia siram. Jadi orang yang memang kuat. Kemudian pada satu hari dia taat kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan, wahai Tolut, cobalah carikan keledai ayah yang sudah hilang beberapa hari ini. Maka dia pun mencari-cari, ya, sampailah ke dekat rumah Nabi Samuel. Di antara isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri pemimpin itu, kalau nanti datang seorang pemuda kemari, maka minyak yang beku di rumah Nabi Samuel itu akan mencair, akan mendidih. Ini salah satu tandanya. Maka ketika Nabi Tolut sampai di depan rumah Samuel mencari-cari keledai, Samuel kaget, lihat, loh, ini minyak saya sudah mencair, berarti inilah orangnya. Maka dipanggillah dia masuk ke dalam, kemudian diambilkan minyak tadi, diusapkan di rambutnya, ya. Kemudian tanda yang kedua lagi, tingginya setinggi tongkat Nabi Musa. Jadi di rumah Samuel itu sudah ada tongkat, maka diukur, memang tinggi, ya. Maka setelah yakin Nabi Samuel itulah orang yang diberikan isyarat Allah, maka dia pun mengumpulkan kaumnya. Wa qala lahum, dan berkatalah Nabi Samuel kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian, telah menunjuk, ya, kepada kalian seorang raja, Tolut, namanya Tolut, malikan, yang akan menjadi raja kalian, menjadi pemimpin kalian. Dan orang Yahudi tahu siapa Tolut ini, karena masyarakat mereka, karena mereka melihat Tolut ini tidak sesuai kriteria mereka, mereka maunya ke Tolut itu keturunan orang-orang besar, seperti keturunan dari Yahuda, keturunan Nabi Lawi, ya, itu saudara-saudara Nabi Yusuf. Biasanya yang kalau dari Yahuda itu nanti orang-orang besar. Kalau keturunan dari Lawi itu biasanya seperti Nabi Musa, ya. Mereka mau demikian. Sementara Tolut ini keturunan dari Bunyamin, adik dari Nabi Yusuf. Dan biasanya keturunan dari Bunyamin ini kebanyakan orang miskin, ya, orang yang tidak mempunyai jabatan, ya, tidak mempunyai mansab. Maka mereka berkata, qalu, orang Yahudi berkata, anna yakunu lahumul alaina, kok Tolut ini yang ditunjuk menjadi raja kami? Bayangkan ini, padahal mereka sudah meminta kepada Nabi, kemudian Nabi bermunajat kepada Allah, dan Allah sudah menyatakan itulah utusannya, inilah yang dipilih Allah. Tetapi karena Bani Israel terkenal dengan sifat bandel, ya,
sifat menentang, ingkar, mereka mengingkarinya. Nah, maka kita umat Islam jangan sampai seperti Bani Israel, ya. Kalau Nabi kita sudah menunjuk seperti di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah mau meninggal dunia, maka Rasul menunjuk yang calon pemimpin waktu itu, pemimpin panglima perang, Usamah bin Zaid. Umurnya mungkin di bawah 20 tahun, belasan tahun. Tapi karena ini Nabi Muhammad yang menunjuk, seluruh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, sami'na wa ata'na. Ini kita contohlah para sahabat mentaati Rasulullah, walaupun yang ditunjuk masih junior mereka. Tapi karena Nabi yang menunjuk, kalau Nabi menunjuk itu wahyu dari Allah, maka dengan mantap mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, contoh para sahabat. Siapa saja yang kita jadikan sahabat sebagai idola kita, kita akan dapat petunjuk. Jangan contoh orang Yahudi, ya. Mereka menyombongkan diri kepada Nabi mereka menyombongkan diri. Ini satu pelajaran bagi kita. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak menjadi raja dari si Tolut ini. Tolut ini orang miskin. Tolut ini ada punya kedudukan di hadapan kami, ya. Apalagi alasan mereka. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan dia enggak punya uang. Nah, ya. Jadi untuk menjadi pemimpin itu harus punya uang dulu. Kalau mau jadi gubernur sekian ratus miliar baru bisa. Mau jadi wali kota sekian puluh miliar, ya. Kalau nggak ada minggir. Nah, ini sama dengan hukum Yahudi, ya. Kita bukan melihat harta seseorang, kita melihat kepintarannya, melihat agamanya, itu yang jadi patokan, ya. Nah, kemudian di sini juga isyarat kalau kita mau menunjuk pemimpin siapa yang kita pilih, bertanyalah dulu kepada ulama-ulama kita, ya. Karena Nabi sekarang sudah nggak ada. Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Maka kita dengar bagaimana pendapat ulama ini, bagaimana ulama yang ini, ya. Nah, maka kita contoh, ikuti fatwa ulama kita, majelis ulama kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, ya. Di sini mereka seharusnya Yahudi mengikuti isyarat dari Nabi Samuel, ya, yang mengatakan Tolut inilah yang ditunjuk sebagai Allah sebagai pemimpin kalian. Tapi mereka nyombongkan diri. Maka setelah mereka mengatakan dia nggak punya harta, dia bukan orang bangsawan, kami lebih berhak, dijawab dengan tegas oleh Nabi Samuel, qala innallaha istafahu alaikum. Wahai kaumku, ini bukan kehendak saya, ini bukan pendapat saya, ini adalah pilihan dari Allah. Bayangkan itu. Allah yang maha mengetahui, Allah maha bijaksana, seharusnya kita berserah diri kepada Allah. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ini dua kriteria yang mana Allah menambahkan pada Tolut ini keluasan ilmu pengetahuan. Strategi ilmu berperangnya oke, strategi membangun negara, strategi politiknya, ekonominya, ini kita cari, ya, orang yang pintar. Itu yang pertama, bukan karena uang. Kalau kita menunjuk pemimpin karena uang, ini karena hawa nafsu, ya. Kita tahu dia nggak layak, tapi karena dia bayar kita, jadi tunjuk juga, ya. Tunggulah kehancuran, kata Nabi. Kalau kalian menunjuk seseorang yang bukan ahlinya, fantaziru sa'ah, hutang akan bertambah banyak, ya, pengangguran bertambah merajalela, ya. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Yang kedua, fil wal jismi, dia mempunyai kelebihan, mempunyai tubuh yang kuat. Ketika dipanggil orang-orang Bani Israel untuk diukur dengan Tolut ini, semuanya di bawah bahunya, ya. Saking besarnya Tolut ini layak dijadikan panglima perang, ya. Dan ini juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha.
dan Allah lah yang memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Seperti Nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, bukan dari Bani Israel. Orang Bani Israel merasa dengki. Loh, kok kenapa dari orang Arab? Kenapa tidak dari bangsa Israel? Padahal kalau mereka mau berpikir, Nabi Muhammad itu siapa? Kan masih keluarga Nabi Ibrahim. Israel juga keluarga Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad juga dari keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Seharusnya mereka bersyukur. Ternyata Nabi yang terakhir itu dari keluarga mereka juga, dari keturunan Nabi Ibrahim. Tapi karena kedengkian, ya, karena kesombongan, mereka tidak mengakui. Padahal mereka tahu sifat-sifat kenabian itu jelas pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebijakan Allah. Itu keluasan ilmu Allah memilih Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat manusia sampai akhir zaman. Nah, begitu juga di sini. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kerajaannya, kekuasaannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Luas kekuasaannya, luas kehendaknya, dan luas ilmu pengetahuannya. Kemudian ayat yang selanjutnya, nabinya memberikan keyakinan lagi kepada kaumnya, wa qala lahum. Jadi kalau bukti-bukti dari Allah mereka enggak terima ini. Ini sudah merupakan pilihan dari Allah, hendak terima. Ini mempunyai kelebihan, kriteria, ilmunya luas, kemudian tubuhnya kuat, belum lagi terima. Akhirnya nabinya memberikan bukti sekali lagi, wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka pun berkata kepada mereka, itu Nabi Samuel, inna ayata mulkihi, sesungguhnya satu lagi tanda dari kerajaannya, tanda dia sebagai orang raja, ayyatiyakumut tabut, bahwasanya tabut didatangkan kepada kalian di depan rumah Tolut. Ya, tabut itu peti yang besar peninggalan Nabi Musa dan peninggalan Nabi Harun yang selama ini hilang, dicuri oleh musuh. Tapi malaikat menyelamatkannya. Maka sebagai bukti kepada Bani Israel supaya mereka yakin Tolut inilah yang menjadi pilihan Allah, didatangkanlah tabut tadi, kotak peti itu. Ya, ini tanda satu lagi katanya. Ayyatiyakumut tabut fihi sakinah. Yang di dalam kotak peti itu ada sakinah, ketenangan. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan sakinah ini At-Taurah, kitab Taurat. Kenapa dikatakan Taurat itu sakinah? Karena dengan membacanya kita akan mendapatkan ketenangan. Karena firman Allah. Begitu juga Al-Quran, sakinah. Kalau kita baca Quran, ya, kita amalkan, akan menjadikan ketenangan bagi kita, ya, kemakmuran, menjadikan, ya, kemakmuran bagi negara kita. Ya. Sakinatum mir rabbikum. Jadi dalam kotak itu ada kitab Taurat. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa, dan sisa-sisa peninggalan Nabi Musa. Di situ masih ada tongkatnya, di situ masih ada sendalnya. Kemudian wa alu Harun, dan juga Nabi Harun. Tahmiluhul malaikah, yang mana kotak itu dibawa oleh malaikat yang dulu dicuri oleh orang kafir. Ya. Setelah melihat itu, barulah mereka yakin, ya, kalau begitu benarlah Tolut ini sah menjadi raja kami. Begitu ingkarnya mereka. Padahal cukup dengan sabda Rasulnya tadi, pernyataan Nabi dan bukti-bukti yang dua bukti, sudah cukup. Tapi saking mereka ini suka, ya, pernah juga disuruh Nabi Musa menyembelih sapi. Nanya lagi, sapi yang bagaimana Musa? Warnanya bagaimana? Banyak pertanyaan, tujuan mau lari dari tanggung jawab. Ya, hampir saja mereka, karena mereka menyusahkan diri mereka, akhirnya Allah menyusahkan mereka. Susah mencari sapi, dapat harganya pun mahal, ya, semahal emas seberat sapi tersebut.
Nah, begitu juga di sini, baru mereka percaya setelah datang tabut. Inna fi dzalika laayatan lakum, sesungguhnya demikian itu menjadi tanda bagi kamu, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Ya. Maka di sini Allah ingin memberitahukan kepada kita, dalam mencari pemimpin bermusyawarahlah, minta pendapat, ya, istikharah, istisyarah. Apalagi negara kita ini negara terbesar dunia Islam, ya, umat Islam terbesar di dunia. Maka kalau kita salah pilih, ya boleh jadi Islam ini akan nanti diintimidasi, ya. Maka oleh karena itu kita kembalikan kepada pedoman Al-Quran. Apa di sini pedomannya? Bertanyalah kepada para anbiya kalau nabi masih ada. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Kalau ada sekarang orang mengaku-ngaku nabi, itu nabi palsu, Musailamatul kadzab, ya, banyak yang mengaku nabi, itu bukan nabi. Kalau nabi sudah tidak ada, al ulama warasatul anbiya. Jangan kita jauh-jauh dari ulama, minta fatwanya, minta pendapatnya. Karena sekarang sudah ada gerakan ingin menghancurkan majelis ulama Indonesia ini, dibubarkan saja katanya. Karena mereka takut kalau umat Islam di bawah komando ulama, mereka akan mendapatkan kemenangan, mereka tidak akan kecolongan. Maka kita kembali, ya, tanya kepada alim ulama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kriterianya kita lihatlah bagaimana kecerdasan seseorang itu selama dia memimpin, bagaimana kejujurannya, bagaimana keadilannya. Jangan gara-gara amplop 500.000, 1 juta kita korbankan anak cucu kita ke depan, kita korbankan agama kita, ya. Biarlah kita, ya, memakan apa adanya, tetapi kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini isyarat yang sangat kuat sekali. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang sementara, yang sekilas ini, yang sederhana ini, menjadi pedoman bagi kita. Ya, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, jangan gara-gara suara kita dibeli, kita mengorbankan, ya, keluarga kita, bangsa kita, bahkan agama kita. Mari kita berjuang, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, ya, semoga Allah jadikan pemimpin Indonesia yang kaya raya ini, pemimpin Indonesia yang luas ini, pemimpin yang masyarakatnya sangat ramah, masyarakatnya sangat baik. Ya, di Saudi jamaah Indonesia adalah jamaah teladan dari seluruh negara-negara dunia. Ya, itu diakui oleh orang Saudi. Ya, bagaimana kebersihannya, bagaimana sopan santunnya. Sayang sekali kalau manusia yang baik-baik ini dikendalikan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka dalam ayat ini, ya, mari kita amalkan, kita jadikan pedoman, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, ya. Mudah-mudahan Allah menurunkan bantuannya, pertolongannya kepada kita, ya, umat Islam khusus Indonesia dan umumnya seluruh umat Islam seluruh dunia. Ila hadiniyah wa ila kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'il akhirah
وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.